Assalamualaikum pemirsa, berjumpa kembali di Diatal. Sajikan narasi, berbagi inspirasi. Kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, yang sudah terpilih menjadi Ketua Umum IPM di SMP Muhammadiyah Darul Arqam periode 2024 sampai 2025. Sudah hadir bersama kami yaitu Gendis. Hai. Gendis, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, gimana nih perasaannya pas habis orasi terus sudah tiba-tiba kepilih jadi ketua nih? Sebenarnya tuh aku grogi banget ya, dan ada rasa belum siap juga, belum pantas gitu. Tapi karena udah dikasih amanah sama Bapak Ibu guru dan teman-teman lainnya, jadi ya kita harus gitu. Ya. Kamu expect gak sih jadi ketua? Enggak, jujur enggak sih, karena aku udah kayak nggak yakin gitu sama diriku. Sebelumnya harapannya pengen jadi apa? Harapannya pengen jadi wakil aja, tapi karena terpilih Tapi ya kebetulan ya, ya alhamdulillah dapat sih. rezeki ketua. Oke, pertanyaan pertama nih. Momen yang membuat Gendis akhirnya kenal sama IPM itu apa sih? Waktu MPLS, waktu aku pertama kali masuk ke SMP ini. Jadi di MPLS itu ada kakak-kakak pimpinan cabang yang datang ke SMP ini buat ngasih sosialisasi IPM gitu ya, semacam itu. Terus juga ada kakak-kakak IPM, pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah Darul Arqam yang juga ikut mendampingi. Contohnya waktu itu ada Kak Rafa, Kak Gaitsa, Kak Wacita gitu-gitu. Jadi kayak merasa, waduh kok keren banget sih kakak-kakak ini, jadi tertarik aja sih. Jadi terinspirasi karena mereka ya? Iya. Ketika di IPM, menurut Gendis momen yang paling berkesan itu apa sih? Momen yang paling berkesan, yang paling aku ingat sampai sekarang itu waktu LDK. Waktu LDK itu, di situ tuh aku jadi kenal satu sama lain sama teman-teman yang lainnya. Karena waktu pelantikan itu jujur aku belum kenal ya, cuman kenal teman sekelas sama 1-2 orang lain gitu. Karena kan sehari sebelum pelantikan itu baru diumumin siapa yang terpilih, jadi ya dadakan banget, jadi belum terlalu kenal gitu. Terus waktu ikut LDK jadi lebih kenal gitu deh. Soalnya waktu itu aku juga ikut daurah sih habis pelantikan, jadi nggak ada waktu buat kenalan gitu. Dan waktu LDK alhamdulillahnya aku bisa ikut, jadi bisa kenalan. Pas pelantikan tuh gimana perasaannya? Terus kan bisa jadi salah satu ya dari sekian banyak orang yang daftar, kamu bisa jadi anggota IPM gitu loh. Gimana perasaannya? Rasanya waktu itu senang banget karena dari sebelum aku masuk ke SMP itu ibu aku udah bilang ke aku, udah kasih pesan, kamu nanti di sini jangan cuma belajar aja ya, maksudnya juga belajar di organisasi, ikut-ikut organisasi, soalnya bisa nambah pengalaman juga, bisa meningkatkan kepercayaan diri. Karena waktu aku sebelum ikut IPM ini itu aku orangnya tuh kurang percaya diri banget, pemalu banget, tapi waktu aku habis ikut IPM aku jadi lebih percaya diri dan itu meningkat sih kepercayaan. Jadi kan dukungan orang tua juga ya? Iya. Oke, pertanyaan ketiga ya. Kan bakal sibuk banget nih udah jadi ketua IPM, Crew Media Center juga. Terus gimana cara bagi waktunya biar tetap berprestasi? Kalau aku cara bagi waktunya ini kan misalnya kalau IPM itu tugasnya tuh sebenarnya kalau di rumah itu jarang ya. Biasanya kita lebih ke tugasnya itu di sekolah. Misalnya menata soft, keliling almak surat, pengecekan waktu pagi itu. Jadi mungkin kalau di rumah itu aku lebih waktu IPM itu nggak menguras waktu belajar aku di rumah. Terus kalau misalnya waktu jadi Crew Media Center itu aku gimana ya, biasanya kan misalnya liputan, nah aku tuh menyiapkan buat liputan besok gitu, jadi aku praktekin dulu, terus kan nanti pasti sisa waktunya masih banyak ya, jadi itu bisa dipakai buat belajar. Jadi menurut aku kegiatan IPM itu sebenarnya nggak mengganggu waktu belajarku, asalkan kita bisa bagi waktu aja ya. Kan kalau misalnya kamu ada kegiatan IPM nih yang membagi waktu pelajaran kamu, caranya gimana sih biar tetap bisa ngejar gitu loh? Caranya misalnya aku ada acara IPM di luar di saat jam pelajaran itu biasanya nanti setelah jam pelajaran mungkin nanti di rumah aku tanya temanku minta catatan gitu, tadi pelajarannya apa sih, jelasin tentang apa gitu. Jadi nanti aku sampai rumah aku pelajarin, jadi biar nggak ketinggalan juga. Tapi kamu tuh apa ya, kan biasanya waktu pelajarannya terbagi, itu menurutmu membebani kamu nggak sih? Enggak, jujur IPM itu enggak membebani aku sama sekali sih.
Soalnya ya sebenarnya walaupun aku meninggalkan jam pelajaran, tapi waktu IPM itu juga aku juga sambil belajar gitu loh. Jadi nggak mengganggu aku. Belajar di luar sama di dalam. Iya. Boleh diceritakan nggak, Dis, model belajar yang Gendis lakukan setiap harinya? Model belajar aku sebenarnya biasa-biasa aja ya. Biasanya itu waktu aku pulang sekolah, kan pulang sekolahnya sore ya, jadi lumayan capek. Aku biasanya istirahat dulu, nanti jam habis isya atau habis maghrib aku aku nata jadwal pelajaran dulu. Aku ngecek nih ada PR enggak, atau mungkin besok ada ulangan atau gimana, atau ada latihan soal. Itu aku ngecek. Kalau misalkan ada PR ya aku kerjain dulu, kalau ada latihan aku belajar. Tapi kalau misalnya nggak ada apa-apa ya mungkin aku jadwal aja sih sama ngulang materi sebelumnya, jadi nge-review gitu. Kemarin ketika orasi kan lancar banget, ada tips khususnya nggak nih? Kalau aku sebenarnya waktu orasi itu lancar sih, alhamdulillah ya lancar. Tapi dibalik itu sebenarnya aku grogi banget sebelumnya. Tapi biar nggak grogi ya aku tenangin diri aja. Terus biar lebih lancar, biasanya aku sehari sebelum orasi itu aku di rumah praktekin terus sih, di depan kaca atau di depan orang tua. Jadi seolah-olah tuh aku udah tampil gitu loh. Terus ya karena teman-temannya ini kelihatan pada semangat banget ya waktu orasi, jadi aku kayak bikin nggak deg-degan gitu loh. Jadi kelihatan kayak wah seru banget kayaknya. Terus reaksi orang tua pas kamu kepilih menjadi kandidat tuh gimana? Pasti orang tua seneng banget ya, soalnya kan aku sampai rumah itu, di rumah tuh nggak ada orang. Jadi waktu aku lagi kayak istirahat gitu, ibu aku tuh datang ke situ nanyain gimana tadi gitu. Terus aku bilang alhamdulillah jadi ketua gitu. Terus habis itu ibu aku kayak semua selamat ya gitu-gitu. Sejauh ini ketika bersekolah di SMP Muhammadiyah Darul Arqam, menurut Gendis yang paling berkesan itu apa sih? Yang paling berkesan itu ikut IPM, karena sangat menyenangkan sekali ya. Ternyata ikut IPM itu, aku kira tuh IPM tuh bakal sibuk banget gitu ya, ternyata enggak juga. Terus sama kemah atau mabit, karena waktu kemah sama mabit itu aku jadi ada waktu lebih banyak sama teman-teman. Terus ya di kemah itu jadi lebih dekat sama teman-teman, terus bisa kayak kerjasama, karena kan di situ kan kita misalnya nih lebih disiplin juga nggak sih, soalnya waktu kemah itu misalnya antri mandi, antri makan gitu-gitu. Terus kalau kerjasama itu biasanya waktu outbound ya gitu. Jadi tahu sifat teman-teman yang asli lah. aduh Jangan gitu, Des. Enggak ya, astagfirullah. Enggak gitu maksudnya. Aduh, aku takut salah ngomong. Enggak ya teman-teman, maksudnya itu enggak gimana-gimana, jadi lebih ya, jadi lebih tahu jadi lebih disiplin lah ya kalau waktu kemah itu. Jadi lebih dekat sama teman-teman juga. Kira-kira momennya pas apa sih yang menurutmu paling berkesan tuh pas kemah pagi? Paling berkesan itu waktu malam sih ya, waktu tidur, karena itu aku waktu hari pertama itu aku nggak bisa tidur ya, karena pegel, nggak tahu kenapa. Itu kayak kalau aku sih nggak bisa tidur karena aku tidurnya tuh biasanya kan aku tidur miring, tapi waktu itu aku tidurnya tuh kayak lurus gitu loh, jadi susah. Terus habis itu iya, tapi waktu hari kedua itu aku nyenyak banget tidurnya karena mungkin capek ya. Terus habis itu waktu malam-malam ya, misalnya habis nonton pentas, nah itu aku suka banget waktu itu. Terus sama waktu outbound ya, itu seru sih. Kalau yang pas di IPM? Waktu di IPM yang menentukan LDK tadi. Oh, LDK. Oh iya, waktu di IPM yang paling berkesan itu waktu LDK. Selain LDK? Selain LDK, waktu sertijab tadi sih. Langsung dilantik ya? Iya. Langsung ya. Oke. Pesan untuk teman-teman agar tetap semangatnya apa kira-kira? Teman-teman, pesan dari aku, kalian tetap semangat ya, jangan mudah menyerah. Kalau misalkan kalian mau ngeluh nggak apa-apa, tapi jangan keseringan, karena kalau misalnya kita gagal terus kita hanya diem nih, kita nggak mencoba untuk bangkit lagi, pastinya kita nggak akan mendapatkan keberhasilan tersebut gitu. Jadi orang yang berhasil itu pasti pernah mengalami kegagalan gitu sih. Terus sama kalau misalnya kita ingin berhasil, misalnya nih kita
mau mencapai tangga ke 100. Nah, untuk mencapai tangga ke 100 itu pasti kan kita harus melalui tangga ke 1, tangga kedua, tangga ketiga, dan tangga-tangga lainnya. Jadi kita tuh harus menikmati prosesnya juga. Terus sama teman-teman, sebenarnya tuh belajar itu nggak cuma di kelas loh. Jadi belajar itu bukan hanya tentang pelajaran. Kalian bisa belajar misalnya ikut organisasi, itu juga kita bisa belajar. Belajar gimana sih cara memimpin, gimana cara lebih percaya diri, itu kita bisa belajar lewat organisasi. Atau mungkin kalau misalnya kalian suka banget nih sama bidang bela diri atau musik, itu kalian bisa mempelajari hal tersebut. Jadi nanti kalian, kalau misalnya kalian udah pandai di hal tersebut, kalian bisa mendapatkan prestasi dari hal tersebut. Jadi belajar itu bukan hanya dari pelajaran. Terima kasih Gendis. Iya, sama-sama. Oke, sekian episode DATO kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kasih Gendis.